dengan at-tasbih. Maka tasbih kan. Yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Tuh, hilanglah yang tadinya Hindu, Buddha, yang nampak di batinmu hanya Allah. Tuh. Urusan dia itu urusan dia. Itu urusan cangkang dia. Tapi bagimu, karena ini agama itu tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Hidup kita ini puroda, berjalan sendiri-sendiri sebenarnya. Nah, inilah yang harus dipahami dalam hidup ini semua. Ya, maka marilah bahagia. Karena kalau kamu udah bisa lepas begitu, ya Allah ya Karim, kata Abah juga. Tadi semua. Bahkan makanya Abah ini nunggu mati udah kesel sebenarnya. Dan nunggu ganti casing karena gigi sekarang udah ompong. Ini sekarang gigit jengkol udah agak susah tadi semua ya. Tadi semua pun semangat untuk bersetubuh juga udah mulai ya, pengen balik lagi bujangan lagi set gitu tadi semua. Ganti casing, lebih gagah, lebih ganteng di negara yang makmur, sehat semua. Kamu kalau kamu ngerti rahasianya tuh. Dan Abah, nah inilah, ini juga kamu tuh karena nggak ngerti aja. Kamu lahir lagi, belangsak lagi, lahir lagi. Kamu nggak ngerti aja sebetulnya kamu udah dilahirkan. Tadi semua beratus-ratus kali, ribu-ribu kali. Bahkan ratusan ribu kali bisa. Tapi yang kamu tuh mana? Nah inilah yang kamu harus paham. Si jiwa itu. Bukan si jasad ini. Tadi semua. Maka ibumu saat ini, ibumu yang nanti, ibumu yang kemarin dalam makan tadi. Kata Allah, udah yang usah pikirin. Kamu tuh jalan sendiri. Ibumu itu hanya perantara kamu datang. Dan kamu pun jadi ibu jangan sok tahu. Ibu anakmu itu bukan milikmu. Ingat itu. Tadi semua ya. Ini kadang-kadang semua. Marilah kita ya. Kita coba dikit lagi kan ada bahasan sedikit lagi ya. Makanya inilah yang harus dipahami ya. Pada saat kamu zikir, dia sedang mengingat dirinya lewat dirimu. Karena kamu adalah kenyataan bayangannya. Pada saat kamu sholat, dia sedang menyembah dirinya lewat dirimu. Itu aja sebenarnya. Jalan menuju hanya la ilaha illallah. Betul. Hanya nafi isbat. Artinya la ilaha illallah lah kamu. Dan seluruh alam ini tidak ada. Yang ada hanya aku. Itulah kenapa. Allah hilangkan alif, lillahi mafi, Allahu nuru samawat, hilangkan alifnya, lillahi mafi samawat, hilangkan lamnya, lahu mafi samawat wal ardh, kul hu tadi semua. Tadi. Jadi itulah ya. Jadi hanyalah dari maka cintai aku dengan melenyapkan dirimu. Lenyaplah egomu. Bunuhlah dirimu. Bunuhlah keberadaanmu. Bunuhlah perasaan dirimu. Kamu tuh hanya perasaan dan pikiran sebenarnya. Itu sinaps itu tadi semua. Kalau kamu mencintaiku akan tajali pada dirimu. Innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana diyatahu. Kalau kamu lepaskan la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakalimun, maka sesungguhnya adalah maka yang ada hanya aku. Setelah kamu panah kara musnah, maka yang ada hanya aku. Maka hanya aku yang bisa membahagiakanmu. Maka doamu sudah terjadi. Da'aya da'u. Berarti kau hadirkan aku. Dengan memfanakan dirimu. Itu aja dari semua. Nah nanti acaranya kan Abah sudah banyak ajarkan. Sekarang aku melihat dengan matamu. Aku mendengar dengan telingamu. Aku berkuasa dan berkehendak dengan kuasa dan kehendakmu. Ini tadi Abah coret-coret subuh bisolat. Sekarang kamu tidak melihatku. Bisa melihatku dengan jelas. Karena kau melihat dengan penglihatanku. Innakum satarona. Robbakum ayyana. Kamu bisa melihat aku dengan jelas dengan penglihatan diriku. Tadi semua. Karena hanya aku yang melihat diriku sendiri. Karena hanya aku yang bisa menyembah diriku sendiri. Karena hanya aku yang bisa berjalan menujuku. Hanya aku yang tahu aku. Akulah yang maha wujud. Tadi semua. Akulah sang surga. Tidak ada yang memberi manfaat dan mador selain aku. Dorro wala naf'an. Wala mautan. Wala hayatan. Wala nusuro. Al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua kaun semuanya mati. Semua kaun ini tidak ada yang hidup. Kaun, sesuatu, syai'in, semuanya mati. Ya. Semua bisu tanpa kalamku. Semua gelap tanpa cahayaku. Semua lapar tanpa ku beri makan. Semua haus tanpa ku beri minum. Sadarilah yang beri makan aku. Akulah yang menyuapimu.
Akulah yang mengantarkan kamu ke kamar mandi. Aku yang mencebokimu. Aku yang membuka baju, memandikan, menyayangimu. Tadi semua. Tugasmu wahai hambaku, sadari kehadiran aku. Karena dari awal aku ingin nyata pada dirimu. Tadi semua. Maka aku akan membahagiakanmu. Tadi semua. Itulah wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka kau rasakan dengan tetesan air pada kulitmu, rasa dingin, rasa hangat. Akulah itu. Pada saat kau minum rasa teh, akulah. Akulah yang merasakan teh itu. Akulah yang merasakan kopi itu. Karena akulah yang rasa. Bukan kamu. Tapi kamu ikut nikmat bersamaku. Itulah golongan an'amta alaihim. Orang yang sudah nikmat. Ya, kamu merasakan nikmat tadi semua. Lepaskan wujud bahimiyahmu, subu'iyahmu, dan saitoniyahmu supaya kamu bahagia bersamaku. Supaya kamu hidup abadi bersamaku. Man aropa nafsahu bil mauti, faqad aropa robbahu bil hayati. Siapa yang kenal dirinya yang mati, dia kenal Tuhannya yang hidup. Tadi semua. Man aropa nafsahu, dan siapa kenal dirinya, aropa robbahu, dia kenal Tuhannya. Man aropa robbahu, siapa kenal Robnya, pas sadar leburlah dirinya. Pada saat kamu lebur dirimu, panaklah kamu, bakolah kamu bersamaku. Maka tidak lagi kematian kepadamu semuanya. Temukan aku pada alamatku. Aku tidak di Ka'bah. Aku tidak di langit ketujuh. Aku tidak di semua samudra. Kamulah alamatku. Kurang apa berita yang kukatakan? Aku maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i dada. Hadirkan ujibu da'wat fal yastajibu, laksanakan kewajibanmu, lepaskan baju kepalsuanmu supaya aku wujud bersamamu. La'allahum yarsudun, semoga kamu meningkat kesadaranmu. Meningkat kesadaranmu akan meningkat kebahagiaanmu, akan meningkat keyakinanmu. Itu saja dari semua. Maka bagaimana dekatnya? Diammu adalah diamku, gerakmu adalah gerakku, bicaramu adalah kalamku, mendengarmu adalah samaku, melihatmu adalah basarku, syariatmu adalah syariatku, tarikatmu adalah tarikatku, hakikatmu adalah hakikatku, ma'rifatmu adalah ma'rifatmu. Selama kamu adalah kamu, kamu adalah pesaingku. Selama kamu yang wujud, kau lawanku. Tadi semua. Ya. Kau yang merasa hidup, kau lawanku. Kau yang merasa mendengar, kau yang lawanku. Maka siapa yang berani melawanku? Tuh, lihat. Sampai dia berkata, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan wa dzukul adab. Itu adab. Siap-siap kamu. Gua bikin susah. Nah, itu bahasanya. Sebetulnya dia tidak bikin susah. Kamu yang mendatangi susah. Karena dia itu hanya cahaya dan kegelapan. Allahu nurus samawati wal ar. Tapi sebaliknya, alladzina amanu tadi semua, walladzina kafaru ada. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumat ilan nur. Tapi kembali orang-orang yang tertutup, yang kafir. Tadi orang Islam pun pada saat tidak mampu melihat Allah kafir. Orang Buddha, orang Hindu yang mampu melihat hidup pada dirinya, hidup. Dia mukmin. Maka Jack Ma itu membuktikan iman dengan gerak tangan. Siapa yang menggerakkan tubuh ini kalau tidak ada hidup? Itu membuktikan iman. Kita orang tersolat di Masjidil Haram pun lupa pada Allah. Ini semua, ya. Inilah, ya. Jadi temuilah Allah dalam setiap perubahan segala alam ini. Jadi jangan tertipu dengan tagoyurnya makhluk. Jangan tertipu. Antara ada tidak ada, antara baik dan buruk, antara susah dan senang, kaya dan miskin. Pandanglah satu. Yang hidup itu, ya. Masih banyak lagi sahabat sebetulnya adalah, tapi ya mari Abah bacakan saja dari apa yang tulisan Tanggung, ya. Jadi ada golongan mahjubun, terhijab menyaksikan Allah pada fi'il, pada sifat, pada asma dan pada Allah. Adapun golongan musyahadah, dia bersahadat dengan benar-benar melihat menyaksikan Allah dan Rasulullah di dunia ini. Tidak ada alam makhluk, tidak ada makhluk, tidak ada kaun, tidak ada syai'in yang tidak tagoyur. Semua selain Allah itu tagoyur. Maka jangan kamu bersandar pada yang tagoyur. Karena kebahagiaanmu tagoyur. Ingat itu.
segala sesuatu yang selain Allah itu berubah. Maka kau bersandar pada sesuatu yang rusak, maka kau kebahagiaanmu pun akan rusak. Bukan kiri, bukan kanan, tapi Allah. Bukan susah, bukan senang, tapi Allah. Bukan atas, bukan bawah, tapi Allah. Bukan surga atau neraka, tapi Allah. Bukan untung dan rugi, Allah. Bukan kobat maupun basat, Allah. Maka kau akan menjadi champion bersama dia. Dan kamu akan merasakan surganya. Kamu. Orang nanya ke Abah kemarin. Bahkan anak Abah kemarin sore. Ngobrol sama anak Abah. Lama gak pernah ngobrol sama anak sendiri. Anak satu-satunya. Dia bertanya. Dia bingung. Kok papa ini. Dia pinjam uang sama papanya. 15 juta gitu kan tadi. Saya tanya. Kok dia bilang saya yang capek cari duit. Kok papa ini udah berapa puluh tahun saya lihat. Anak saya aja bingung kok. Ini duit papa ini dari mana? Yang jelas papa nggak nyegik. Nggak punya babi. Nggak punya pocong. Nggak punya tuyul. Nah, tapi disitulah al-yakin. Dan masa konsepnya cuma tadi. Abah itu tidak pernah melihat saldo aja. Itu aja syarat. Jangan pernah melihat saldo. Kalau mau percaya pada dia. Kamu punya rekening jangan lihat saldo. Kalau kamu ingin butuh. Kalau untuk beli. Ya transfer aja. Kamu transfer. Kalau selama dia masih keluar berarti ada duit gitu aja. Patokan. Ya karena ya bagi kamu mungkin karena ada pemasukan. Kalau bagi Abah kan jalannya tahu pemasukannya apa. Ya udah yang penting punya rekening. Punya kebon. Ya biarkan rekening itu tadi semua. Yang penting pada saat mau transfer, set ada, oh ada gitu. Kita coba 100 juta, oh ada. Coba 500 juta, ada juga. Oh ternyata, ya udah biarin aja. Setelah itu saya tidak mau lagi lihat saldo, biarin aja. Itu saja ya. Itulah keyakinan yang harus dibangun. Yang penting kata Abah juga. Ya mungkin ya sebenarnya nggak tahu Bu Haji aja kadang-kadang bingung mungkin pengeluaran miliar. Tiap hari pakai kolor hijau. Tiap hari jalan sini, jalan sono, jalan sini, jalan sono. Bosen dikit, jalan-jalan ke Bali, jalan ke Lombok, jalan kemana. Besok Januari ke Singapura, ke Malaysia. Besok April ke 9 Eropa negara. Coba. Tidak cukupkah bukti bahwa kamu yakinlah pada dia. Dan tidak pakai keinginan. Jangan pakai ingin. Kalau masih pakai ingin, ya itulah. Ingin. Nanti akan datang. Biarkan datang itu padamu. Makanya kalau ngerti Abah, orang kemarin, orang Palembang bingung. Abah mau ke sana, mau ketemu siapa? Biarin. Biarin aja badan ini ke Palembang. Mau ada jemput silahkan, ada jemput silahkan. Tahu-tahu di bandara udah banyak kan. Yang lucunya yang ngejemput Abah semuanya nggak pada kenal. Nggak ada yang kenal semua. Tahu-tahu mereka saling tuduh. Nunggu Abah itu ya. Oh ternyata yang reuni nunggu Abah itu semua. Padahal semuanya tidak saling kenal. Dan Abah pun tidak kenal mereka. Itulah kita belajar bagaimana kita ini. Kita tiap hari harus belajar apa yang ingin dia lakukan. Bukan apa yang kamu ingin lakukan. Itu ya. Muhammad Nur Haqqullah. La ilaha illallah. Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah pengajian Kamis malam Jumat, khotaman, sholawatan rutin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat nafas, nikmat hidup, dan semoga senantiasa napas kita ada pada napas syukur. Adalah napas yang senantiasa menyadari betapa beruntungnya kita menjadi manusia. Maka napas syukur adalah harus kita isi, bukan dengan napas keluhan, bukan dengan napas kemarahan, bukan dengan nafas kebencian, bukan dengan nafas memecahkan, tapi adalah nafas mentauhidkan. Wahadah yuwahidu tauhidan, adalah terus kita mentauhidkan Allah, karena bersamaan dengan mentauhidkan Allah, kita bersamaan dengan merubah nasib kita. Maka pada malam hari ini jamaah sekalian, marilah kita satukan ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah pada diri dan di luar diri. Tubuh kita adalah firman Allah yang nyata. Barusan dalam nadom dikatakan Al-Quran Qadim wahyu minul yaw. Dan Allah senantiasa dari awal penciptaan kita adalah kita disuruh membaca diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tadi semua. Maka begitu banyak ayat kita disuruh membaca diri. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasibah. Tadi ada perubahan nasib yang harus, pada dasarnya banyak ayat dalam Al-Quran. Maka itulah pada malam hari ini mari kita buka makna wal yatalataf secara syariat, secara hakikat. Sebenarnya adalah mentauhidkan Allah. Pada saat mentauhidkan Allah, berarti kita adalah merubah nasib kita, baik nasib dunia maupun akhirat, nasib jasad maupun ruh kita. Maka itulah wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tadi semua ya. Jadi sesungguhnya merubah nasib semudah mengembalikan amanah Allah kepada Allah. Maka Abah selalu ingatkan, merubah nasib itu semudah bernafas. Kalau kita sudah faham tentang nafas, anfas, tanafas, nupus tadi semua. Di mana jantung? Di mana kolbu? Apa yang dimaksud dengan sodar? Apa yang dimaksud dengan sudur? Sudur jamak.
Sudur itu adalah, maka Allah ingatkan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Sudur itu jamak dari sodar, sadar. Maka orang sadar, maka dia akan berubah nasibnya. Kalau tidak sadar, maka dia mabuk hukumnya. Tadi semua. Sadar itu eling, lawannya sadar tidak eling alias mabuk. Maka itulah Allah melarang wala taqrabus salat wa antum sukara. Janganlah kau dekati salat kalau kamu masih mabuk. Nah, inilah yang harus dipahami. Banyakkan manusia bermasalah di dunia ini karena masih mabuk, masih belum mengerti siapa dirinya, siapa Tuhannya, apa nafas masuk, apa nafas keluar. Maka itulah yang harus kita pelajari. Maka tubuh kita Al-Quran, dan demikian pula yang Bapak bisa lihat ini juga adalah Al-Quran tadi semua, ya. Maka Bapak harus bisa membaca Al-Quran pada diri dan Al-Quran di luar diri. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Sanurihim ayatina, telah kuperlihatkan ayat-ayatku pada ufuk dan juga wapi anfusihim, dan dalam diri kalian. Sampai hatta yatabayyana Allahu al-haq, sampai jelaslah, nyatalah Allah al-haq. Nah ini, maka perjalanan manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah mentauhidkan Allah. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, Abdulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tadi semua, ya. Maka tadi Abah sampai deketin yang lagi ngechat, denger yang dikir, yang nangisnya Abah di luar, yang dikirnya anteng aja, lo inget hutang terus. Tadi semua. Inilah. Ini yang dikirnya nggak tahu yang diucapkannya apa. Tadi semua, ya. Maka marilah kita pahami Quran pada diri dan Quran di luar diri. Tadi semua. Tubuhmu adalah Al-Quran. Maka sinkronkan. Maka selalu Quran ini ada Fatihah, diri kita pun ada Fatihah. Dalam Quran itu ada Qalbul Quran Yasin, dalam diri kita pun ada Qalbul Quran Yasin. Maka tadi, kenapa Allah itu bicara dada, tadi kolbu, tadi semua. Nah, orang selama ini menganggap kolbu itu adalah hati. Padahal hati itu, kolbu itu jantung. Abah tanya, jantung itu adanya di belah kiri dada apa kanan dada? Kiri tuh. Selama ini kolbu, yang namanya hati itu ada di belah kanan. Gimana nggak nyambung kamu ilahi anta maksudinya ke sini, anggapan ke kolbu gitu. Nengoknya ke kiri, ilahi anta maksudi. Tapi kalian pahami bahwa kolbu itu hati, sementara hati ada di kanan. Nah inilah Pak Gujud. Maka cek Abah, belum tentu ulama dulu itu benar tadi semua. Maka membutuhkan ilmu pengetahuan untuk membuktikan apa yang dianggap oleh Imam Ghazali itu adalah bahwa kolbu itu adalah merupakan hati termasuk. Padahal baginda Nabi sudah menyuruh dari awal bahwa kita disuruh menundukkan ke
ke kiri, ke sini. Ilahi anta maksudi. Maka inilah yang harus dipahami. Nah, kalau di tubuh kita ada Fatihah, Al-Quran ada suratul Fatihah, disebut umul Quran. Di jantung kita pun, di dada kita. Nah, sebenarnya jantung ini nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan. Maka itulah di sini ada latifatul ahfa. Di sini ada cekungan antara dua dada kiri dan kanan. Maka harus dibelah dada karena jantung itu, kolbu itu tepatnya ada di tengah. Maka itulah ada sholatul wusta, sholat yang di tengah. Inilah kadang-kadang karena ilmunya taklid bukan faham, itu ilmunya kamakola kila katanya, tapi kan realitanya nggak begitu gitu loh. Inilah yang Abah saksikan kegagalan sekarang tadi semua ya. Mari kita lihat di tengah-tengah Al-Quran, di tengah-tengah tubuh kita Al-Quran kan? Al-Quran. Maka kata Abah, begitu Quran ini dibaca ada tajwid, ada qiraat, di situ ada tajwid, ada idhar, ada ikhfa, ada idgham, dan lain sebagainya. Maka tubuh ini pun kalau ingin sejalan dengan Al-Quran itu harus juga tubuh kita pun bertajwid tuh begitu. Jadi jangan dipisah karena ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Quraniyah. Bahkan mana yang lebih mulia, tubuh ini apa Quran ini? Tubuh. Orang suka salah, ini begini, awak sia lebih mulia. Ini anak ketololan kadang-kadang nih orang Islam juga hari ini. Kira-kira Quran itu kalau nggak ada manusia ada nggak? Nggak ada. Ini ketololan lagi. Itu dibaca tajwid, tubuh nggak pernah tajwid. Gimana hidupnya akan berubah nasibnya? Yang bisa merubah itu maca Quran itu apa Quran ini? Quran ini. Karena yang jadi sabar kamu, yang bersyukur kamu, yang menerima rizki kamu. Ini juga harus dirubah ini tadi. Karena ngajinya selama ini kamakola kila. Padahal belum tentu setiap khobar itu baik hadis maupun apapun itu benar. Inilah yang harus dirubah tadi semua. Ya, mari kita lihat dalam tubuh kita. Coba Abah lihat, dengerin Abah kalau Abah ngaji. Namanya juga mengkaji tadi. Makanya Iqra itu bukan hanya baca tadi semua. Nah, tadi akibatnya Qurannya dibaca doang tapi nggak diaji. Tubuhnya tetap tidak mau sabar, tidak mau syukur, tidak mau ikhlas, tidak mau tauhid, malah iri, dengki. Coba bagaimana nasibmu akan berubah tadi semua. Inilah yang harus kita mulai sekarang sadar. Tadi orang Allahnya sendiri mengatakan walaqad karomna bani Adam tadi semua. Inilah yang harus dirubah tadi. Sesungguhnya pandangannya muliakan dirimu karena kamu adalah kenyataan daripada wujud Allah. Kamu dan Ka'bah di sana pun lebih mulia kamu. Adakah Ka'bah sana kalau nggak ada manusia yang bangun? Nggak ada. Kurang apa ayat dalam Al-Quran? Karena Qurannya nggak pernah diaji
Tadi silakan kita buktikan dunia akhirat sama Abah. Berani 1 miliar orang lawan Abah di akhirat. Betul, ini bukan ngomong. Yang ngomong bukan yang luar ini. Karena manusia sudah nyuksruk. Islam sudah jadi jongos. Islam sudah nggak ada keyakinan pada Allah. Islam sudah lemah. Malah di pesantren udah hancur-hancuran hari ini, kata Abah juga. Ini harus kita rubah, ayo. Kalau tidak berubah hari ini, kapan lagi kita berubah? Tadi semua kita sudah dibelokkan pemaknaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menjadikan diri kalian tertinggal dalam urusan dunia dan akhirat. Tadi semua, ya. Mari kita lihat dalam diri kita ini adalah Quran. Maka kenapa Allah menyuruhnya lebih banyak membaca Quran pada diri? Bahkan baginda Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mengkaji, mencari, memahami Tuhannya, malaikat, neraka, surga, barza, sirat, keluar dari diri, kata Nabi tadi, maka dia akan nyasar. Man talaba maula bi ghairi nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka dia akan nyasar sejauh-jauhnya. Ya kalau kalian anggap benar, silakan buktikan. Buktinya Abah menyaksikan kalian menderita kok. Mau kiainya mau manapun, hanya untuk sombong-sombongan menjadi kiai. Tadi semua, ya. Yang baca Quran hanya sombong-sombongan buat piagam kok. Ujung-ujungnya tiud. Tadi semua. Karena inilah. Mari kita rubah. Tadi semua. Dan Allah nyuruhnya begitu. Maka kenapa ada bahasa wal yatalatop? Di mana wal yatalatop itu pada tubuhmu? Di mana suratul Fatihah itu pada dirimu? Di mana kaf ha ya ain sod itu pada dirimu? Kenapa Allah bicaranya tadi soder, dada? Kata Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu ada aku, kata Allah. Coba kurang apa dalilnya? Kalian ini ngikutin Allah dan Rasulnya atau ngikutin kamakola yang gak jelas? Nah inilah yang harus dirubah. Tadi Quran mengatakan Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu apakah engkau tidak meneliti? Lihat, kata Abah juga, asbabun nuzul surat al-insyirah dikisahkan oleh Ibnu Abbas karena orang Islam belangsak, dihina. Hari ini kita kembali lagi Islam belangsak, dihina. Abah kemarin jarah ke Wali Songo itu semua. Orang yang jarah itu di otaknya dunia semua. Kalau bagi Abah nggak ada yang tersembunyi, semuanya udah kelihatan. Yang ditujunya setan, bukan jarah itu, bukan Allah. Tadi semua makhluk yang dicarinya. Tadi semua. Maka ini mari kita rubah hari ini. Maka Allah menyuruh kita, bacalah dirimu. Iqra kitabaka kafa binafsika wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu baca siapa dirimu, kata Allah. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana. Itulah sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Terus Allah nyuruh pada diri, pada diri, pada diri, pada diri. Wong Nabi Muhammad pun nyuruhnya kepada diri. Inilah yang harus dirubah. Mari kita malam ini khusus membahas wal yatalataf. Wal yatalataf itu surat apa? Coba
Abah ingin bertanya aja pada kalian. Sebenarnya kalian cerdas sebenarnya kalau ngerti mah. Wal yaltaqu surat Al-Kahfi. Kenapa iblis itu takut dibacakan surat Al-Kahfi? Bukan takut baca surat Al-Kahfinya. Orang sibuk baca surat Al-Kahfi ayat pertama dan terakhir. Bukan itu. Tadi bacalah nih Guha yang menelan Ashabul Kahfi. Tubuhmu itulah guhanya. Maka iblis itu takut pada saat kamu membaca pada diri. Karena orang yang membaca pada diri akan kenal kepada Tuhan sejatinya diri. Itulah iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Kata iblis, gua sesatkan semuanya. Selama manusia jasad, otaknya jasad, jarahnya untuk jasad, umrohnya untuk jasad, hajiannya jasad, sholatnya jasad. Ciri, kata iblis, kecil. Jangankan manusianya, nabi dan rasulnya gua bikin nyuksruk. Ingat, tak satu pun nabi dan rasul itu adalah tidak pernah digoda oleh iblis kecuali Nabi Muhammad. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Nabi Nuh di penghujungnya, ya Allah turunkan air bah. Kalah sama iblis tuh Nuh itu. Musa, ya Allah. Nabi Sis, ya Allah. Tapi Nabi kita Muhammad justru tidak. Inilah yang harus kalian pahami. Apalagi kita Nabi dan roh, apalagi Nabi Zakaria, apa Yahya itu yang masuk ke dalam kayu, dibelah, menjerit, aduh, kata Allah, lu sekali lagi teriak, gua coret jadi rasul. Tolong pahami secara syariat dan hakikat. Apa waliyatalatop itu? Tadi semua. Kenapa? Kenapa ya Latif itu asma Allah yang keberapa? Coba abah tanya. Yang ke? Tuh yang nyawa ajan. Ya Latif, yang sok dibaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Semua ngomongnya ya Latif malah sebenarnya ya dohir, ya dohir, ya dohir. Inilah kebodoran kalau manusia nggak ngerti makna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngapain mas dikir? Ngapain? Mudah-mudahan rezeki ngalir. Padahal kata mana tiada aku kecuali Allah, kecuali aku ketiadanya. Makanya abah nangis tadi situ. Makanya nyamperin anak-anak yang lagi ngechat. Karena kaki ini waktu si Wawan yang dikir, malah abah yang dengkul sampai kelojotan. Tadi semua. Karena dia ngomongnya ya la ilaha. Tadi. Ini yang ada dirinya yang didohirkan. Makanya dikir jahar, ya Latif, itu bukan ucapannya saja, tetapi tadi adalah bagaimana yang disebut dengan jahar itu. Dohirkan Allah, lebih wujud, lebih dohir daripada makhluk. Itu adalah maknanya jahar. Walaupun sampai pecah langit kamu digerak, tetap aja tadi semua tidak jahar. Walaupun jahar, maka kata Allah, wadgur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Tadi dunal jahri minal qaul. Tadi ingatlah Tuhanmu pada diri tuh,
pada dirimu sampai jahar Allah itu, batinlah kamu Allah yang jahar tadi semua. Ini bukan yang jahar hutang cicilan kan dulu terus tadi bagaimana, harusnya Allah yang zahir, itulah tadi semua. Kenapa napas masuk, napas keluar, yang satu batin, yang satu yang satu syariat keluar, yang masuk hake, yang masuk nurullah yasirullah, yang masuk nurullah, yang masuk kun, yang keluar fayakun sebenarnya. Maka kata Abah, merubah nasib itu semudah tadi. Maka dalam hikam mamin nafasin tubdihi, kata Allah tadi, qadarun fika, tiada setiap napas yang kau hela sebetulnya kau telah membuat takdirmu sendiri. Nah inilah yang harus difahami oleh kita. Wal yatalatop, ya latif, hurufnya ada berapa? Ada Ya latif itu asma yang ketujuh. Coba adil apa? Wal yatalatop itu ada surat pada apa? Al-Kahfi, berarti bicara dadamu tadi, gua yang menelan si jiwa. Maka tadi kalau membahas apapun jangan lupakan makna syariat dan hakikat, karena selalu syariat hakikat. Maka tadi mengenal Tuhan pun dengan tasbih bisa syirik. Kalau semuanya dianggap Allah syirik. At-tansih, hilangkan semuanya pada diri sehingga nggak ada lagi yang zahir, Allah itu batin. At-tansih kafir. Maka dikatakan man arafa tadi, man arafa Allah tadi bi at-tanzih faqad kafara. Siapa mengenal Tuhannya at-tanzih, berarti yang batin suhudul yang dohir dibatinkan, berarti dia tidak mampu melihat Tuhannya yang Tuhan itu dohir apa batin? Allah itu dohir batin. Dohir batin awal coba kalau orang tidak mampu melihat Allah, berarti tidak mampu bersahadat. Kalau kau pandang semuanya ini Allah, musyrik. Man arafa nafsahu bi at-tasbih faqad, dikatakan di situ adalah syiriklah berbuat pada Allah. Jadi syarokah, syirik. Itulah kenapa ada syariat dan hakikat dohir dan batin. Dohir dan batin dikawinkan. Kalau dohir saja kalau batin saja itulah Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah tadi, satukan dohir dan itulah kenapa kita diajarkan oleh Allah suruh kawin tadi. Min yang awewe dikawinkan, tapi isyarah Allah suruh yang dikawinkan itu sebenarnya jasad dan ruh kita kawinkan, tauhidkan. Maka lihat surat Al-Kahfi itu surat keberapa? 18. 1 dan 8 9. Wal yatalatop itu surat yang keberapa? Ayat yang keberapa? 19 tuh. 18 dan 19 berapa? 18 dan 19 berapa? Ini kalau Allah itu bicara angka dalam Al-Quran itu akurat.
Maka kenapa Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12? Kenapa 12 itu 1 dan 2? 1 tambah 2 berapa? 3. Maka beliau lahir bulan Rabiul, bulan yang ketiga. Kenapa 12? Karena la ilaha illallah itu 12 huruf, Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf. Ingat, Allah itu kalau abah lihat sampai angka, itulah angka Al-Quran. Kenapa suratul Fatihah itu 144 huruf? Karena 12 kali 12. Itulah suratul Fatihah, 4 nun dan 3 mim. La ilaha illallah, batinnya Muhammadur Rasulullah, dohirnya. Bukan kebetulan. Makan tadi 12 jam siang, 12 jam 12 jam siang selama Samsun, 12 jam malam selama Badrun, 12 jam dohirmu, 12 jam batinmu. Nggak ada yang kebetulan. Orang suka bilang, abah saya tuh kirata. Coba aja ngadu jeung aing kiratana. Bahkan kenapa Yasin tersebut qalbul Quran? Kenapa diawali dengan Yasin? Itu semua angka. Maka firman suratul Fatihah mim dan nun, Yasin juga mim dan nun. Sedang ngomongin la ilaha Muhammadur, tapi pada dirimu la ilaha illallah itu batinmu, ruhmu sendiri. Maka tadi kalau dipirokkan kita dengan Al-Quran ini dan maka kita nggak ketemu. Al-Kahfi itu surat yang ke-18. Wal Yatalatop itu ayat yang ke-19. Totalnya ada 37. Tuh. Maka kenapa Ashabul Kahfi itu terpenjara 309? Coba, inilah akibat Quran tidak dipahami secara syariat dan hakikat. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun, kata Allah. Dan aku telah membuat watilkal amsalu nadribuha linnas, tapi manusia tiada yang mengerti apa yang kuumpamakan. Hanya orang-orang yang aku beri ilmu Allah. Ada kata Abah juga, ada orang yang aku tahu dan yang tahu aku. Beda nggak antara aku tahu dan tahu aku? Yang aku tahu berarti ilmunya ilmu dia, maka pasti ngomongnya wallahu alam bisawab, wallahu alam bil muradi. Ya karena ilmu tapi kalau ilmu yang tahu aku, masa Allah berkata aku wallahu alam? Tolong dipahami, jangan dibenturkan, bukan sebuah kesombongan karena kalian nggak ngerti. Maka kenapa wal yatalatop itu adalah merupakan di tengah tadi semua. Itulah perlambang jantungmu. Kaf ha ya ain shad. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Udah pasti yang membersihkan yang di tengah-tengah. Tadi maka tabah orang yang mengerti wal yatalatop, napas masuk napas keluar, sebetulnya dia sedang merubah nasib. Maka dikatakan sesungguhnya apa di hatimu menjadi apa yang kau pikir, apa yang kau pikirkan menjadi apa yang kau ucap, apa yang kau ucapkan menjadikan perbuatan akan menjadi kebiasaan,
Kebiasaan akan menjadi nasib. Itulah Allah ingatkan, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan, wujudmu itu wujudku, hidupmu itu hidupku, kudratmu itu kudratku, hayatmu itu hayatku. Itu kata Allah tadi semua. Maka itulah yang bersaksi Allah, yang disaksikan Allah, yang ikut menyaksikan Allah. Sebetulnya itulah kenapa tadi 3:7 suratnya 18 ayatnya ke-19. Nah 27 itu adalah kalau bahasa matematika bilangan prima. Oh, maka tabah, ayo ahli matematika diaduk. Semua ada bilangan ganjil, ada bilangan, makanya abah mas sudah ngisimun naon manehna KBG, fisika hayu, kimia hayu, biologi hayu, nahu hayu, sorof hayu. Maaf nu ngomong lain di luar ieu. Ilmu aing kabeh oge cenah cek anjeunna teh. Ilmu aing tadi semua. Kita lari ke matematika, barangkali ada ahli matematika. Binatang binatang. Bilangan ada bilangan ganjil, bilangan ada bilangan prima. Bilangan prima sok yang matematika. Berapa angka pertama bilangan prima? Bukan satu, itu ganjil. Bilangan prima itu dimulai dari itulah syahadat. Tuh 2, 3, 5, 7. Berapa lagi? 11, 9 itu 7, 11, 13, 20, nanti 27. Kamu klik aja di Google bilangan prima apa saja, nanti kamu tahulah. Anggap saya udah tahu bilangan 27 itu 18 dan 19 itu 37. 3 di dalam 7 Nur Insan, Nur Muhammad, Nurul. Maka Ashabul Kahfi itu sedang ngomongin dadamu, badanmu. Ini terserah kalian mau merubah nasib. Kalau di sini aja tidak bisa berubah, demi Allah di akhirat pun tidak mungkin. Kan tadi ada Qur'annya, fid dunya. Kalian ini kalau mau merubah harus di sini. Jangan orang nanti aja gimana engke, judi. Merubah nasib itu di dan Allah nyuruhnya di wala tansa nasibaka minad di dunya. Allah nyuruhnya begitu tadi semua. Maka tadi di penghujungnya ahsin kama asadallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Ternyata surat Al-Kahfi surat ke-18 adalah merupakan ayat ke-9, jumlahnya 37, disebut bilangan prima. Itu bilangan yang hanya boleh dibagi angka 1 dan oleh dirinya sendiri. Itulah bilangan prima. Maka ada bilangan prima yang genap cuma satu-satunya, yaitu adalah 2. Dan tadi Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Maka 2 tapi 1. Paham itu? Ya. Berarti sebetulnya 37 waliyatalatop itu adalah merupakan memiliki makna 37
Di dalam Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah itu ada 7 lapis nafsu. Ada 7 bumi, bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat. Dalam 3 itu ada 7, latifatul qalbi, latifatul siri, latifatul ruhi, latifatul ahfa, latifatul khafi, latifatul nafsi, latifatul qol. Ada 7 lapis nafsu, kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amar. Tuh tadi dalam tubuhmu itu hanya boleh sah dalam wudhu syariat dengan 7 air mutlak. Dan tubuhmu itu adalah hanya 7 bagian: kepala, leher, tangan kanan, tangan kiri, dada, belakang, kaki kanan, kaki kiri. 7 bagi. Karena tubuhmu adalah suratul Bismillah di jidatmu, alhamdulillah latifatul qalb, ar-rahmanir rahim dadamu, maliki yaumidin perutmu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tangan kanan kirimu, ihdinas siratal mustaqim punggungmu, siratal ladzina an'amta alaihim mata kiri dan mata kananmu, dan ghairil maghdubi alaihim telinga kananmu dan telinga kirimu, karena matamu Jibril, telingamu Mikail, mulutmu Israfil, hidupmu Ijrail, matamu Ibrahim, telingamu adalah Nuh, mulutmu Musa, napasmu Isa, dan disatukan Sod Muhammad pada dadamu itu. Kaf ha ya ain. Itulah kenapa surat Maryam pertama diawali dengan kaf ha ya ain mim sod. Sedulur papat 5 pancer, 4 sahabat 1 rasulu, 4 nabi ulul ajmi, 5 Muhammad, 4 malaikat muqarrabin, 5 Allah. Seolah-olah begitu. Maka inilah wal yatalatop, tentang dadamu sendiri. Itulah kisah dikisahkan Ashabul Kahfi tadi. Itulah kenapa surat ke-18 dan ayat ke-19 adalah dijumlahkan 37. Itulah tubuhmu kalau nanti hajian Jumratul wusta, jumratul ula, jumratul aqabah, lempar 7 kali 3 20 2 di dalam 1 di dalam 2. Itulah bilangan prima itu diawali dengan angka 2. Maka tubuh ini pun harus tawaf. Di mana? Di kolbu Allah. Di mana? Di dadamu, di jantungmu. Tadi semua Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, hu Allah. Itulah syirullah, nurullah, syariat, hakikat, istinsar. Itulah yang disebut tanzih, tasbih. Karena tadi kalau kau anggap Allah itu nggak kelihatan, berarti kita masih kafir. Tapi kalau kita dohirkan semuanya Allah, kita ini musyrik. Itulah syariat dan hakikat halus bersatu pada rasa Allah dan rasa Rasulullah. Ya Allah ya Karim, 37 di sini. Maka kunci perjalanan manusia adalah dengan huruf ya latif. Semua thariqat pasti ujungnya amalannya ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itu adalah asma Allah yang ke-7. Karena melewati 7 lapis langit, 7 latifah, 7 air mutlak, 7 tawaf,
7 sa'i, 7 lempar jumroh. Hidup di hari Ahad menuju Ahad, hari yang 7. Tuh, paham itu? Maka tidak disebut hari kecuali 7, dari Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jumat, Sabtu, 7. Ini bukan kirata. Kira-kira kirata bukan? Mana ada kirata. Itulah kenapa dalam suratul Fatihah itu memiliki ayat sab'atu ahrufil mahjubah, disebut sab'atu minal masani, 7 ayat yang diturunkan 2 tempat, dohiron wabatinan. Bismillahirrahmanirrahim, itu mim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nun. Tuh, mim, nun. Ar-Rahmanir Rahim, mim. Maliki yaumiddin, nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Si na'budu dan nasta'in satukan nun. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Kalau kamu ingin mendapatkan jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh. Siratal ladzina an'amta, nu opatan. Si Ambiya, si Sidikin, si Mutakin, si empat saja tadi semua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa dolinnya 6 harokat? Nanti Abah khusus satu hari Abah akan bahas kenapa waladdallin itu ada yang suruh panjangkan kalau napasnya panjang, waladdallin. Itu punya makna itu tadi semua ya. Jadi qiraat itu punya makna semuanya. Maka tajwid pada diri semua. Maka suratul Fatihah itu ada 4 nun dan 3 mim tadi. Karena tadi bahwa sesungguhnya ya Latif itu ada pada wal yatalatop adalah merupakan asma Allah yang ke-7. Tuh. Berarti pada kesadaran Ibrahim. Nah, sekarang ada lagi nanya kepada Abah, di manakah yang dimaksud dengan aras Allah? Di manakah Baitul Ma'mur itu? Kepada siapapun yang sudah jadi insan, diri dohirnya adalah Muhammad, diri batinnya Allah, maka tubuhnya sekarang sudah jadi aras. Maka tadi tubuhmu akan berubah nasibnya. Tadi siapa yang merubah nasib? Tadi pahami ya. Makanya kenapa ada qalbul Quran yang disebut surat Yasin tadi. Maka tadi kata Abah juga harus pahami segala sesuatu itu dari 2 si wudu syariat, wudu torikot, sholat syariat, sholat torikot tadi semua ya, supaya lebur pada hakikat, dibalut dengan ma'rifat. Nah inilah yang harus dipahami tadi semua. Jadi kenapa amaliyahnya menekuk gigi, merapatkan gigi, menekuk lid, menahan napas. Disinilah kau sedang merubah arasmu sendiri tadi semua.